Saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Jadi saya datang ke sini, saya mau bersaksi bahwa apa yang dikhotbahkan Pak Agem itu memang sedang terjadi di tanah air. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kurang update sama situasi di tanah air sekarang, ada daerah-daerah tertentu, memang nggak semua daerah tengah sama timur tuh lumayan kondusif. Tapi di Indonesia, wilayah Indonesia bagian barat, itu Kristen fobianya atau sentimen anti Kristen itu lumayan parah, Bang. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumbar, Riau, Sumut, sampai yang paling ujung itu yang kalau itu kita nggak usah sebut namanya, udah jelas kalau itu. Setiap bulan, Pak, setiap bulan ada kasus orang Kristen ditindas, dizalimi, dianiaya di wilayah provinsi-provinsi ini. Karena memang mungkin umat Islam di provinsi ini memang agak, kita sebut aja, lebih fanatik dan lebih keras lah. Bayangin, Bu, setiap bulan itu ada yang lagi nyanyi, lagi ibadah minggu gini, digeruduk warga, dibubarin. Jadi kan kalau orang ibadah minggu tuh kan kadang-kadang ya, kalau ini mungkin kota besar kayak Philadelphia gini kan lebih diverse ya. Tapi kan kalau di wilayah-wilayah yang tadi saya bilang itu mungkin umat Kristennya memang sangat-sangat minoritas kan. Jadi katakanlah nih ada satu komplek gitu kan, ada beberapa kepala keluarga yang Kristen, akhirnya mereka udah ngerasa punya kebutuhan untuk ibadah minggu. Kumpullah di rumah pendetanya hari Minggu gini, Bu. Entah Minggu pagi, entah Minggu siang. Kumpul di rumah Pak pendetanya, nyanyi-nyanyilah mereka karena belum punya gereja kan. Atau mungkin karena gerejanya jauh. Lagi nyanyi-nyanyi bapak-bapak, ibu-ibu, didatengin warga. Teriak-teriak di depan rumah. Berhenti, gak boleh nyanyi-nyanyi di sini. Udah punya izin belum? Jadi berdoa sama Tuhan pun harus pakai izin sekarang. Ketika saya dapat jiwa, Pak, ini pergumulan baru lagi. Ketika kami dapat jiwa, ada gereja besar jemput. Wah, Makanya ya kayak itu ada itu lagu itu bilang sakitnya tuh di sini. Sudah dapat jiwa, dijemput, Pak. Dan itu pengalaman kami ya, bukan cuma saya, tapi teman-teman yang pelayanan yang kecil seperti saya itu rata-rata sama. Sudah patok orang bergereja di sini, alat tarik ke sini. Kalau sudah patok ke sana, alat tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Minggu ini saya mendapatkan komplain atau curhat dari beberapa rekan hamba Tuhan yang mengatakan, Pak, di kota kami ada gereja baru yang masuk dengan cara mindahin jemaat-jemaat kami atau menelpon jemaat-jemaat kami supaya pindah ke gereja yang baru itu. Saudara, ini lagu lama, bukan baru sekarang. Saya keliling Amerika, Australia, hal yang sama juga terjadi. Hari ini gereja sibuk berkutat. Orang Kristen cuma 7%. Yang belum percaya di sana 87%. Tapi sibuknya apa? Sibuknya ini di yang 7%-nya aja. Saling sedot. Sedot sana, sedot sini. Ngerebutin yang 7%.
Pemirsa, perseteruan terjadi antara pendeta dan jemaat gereja Punguan Kristen Batak Menteng GPKB Menteng di Jalan Hos Cokro Aminoto Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang. Penyebabnya salah satu pendeta yang tidak mau dipindahkan setelah surat mutasi dikeluarkan pihak pimpinan majelis gereja tersebut. Ratusan jemaat gereja Oikumene yang berlokasi di Jalan Dr. Sumarsono, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, membongkar paksa penutupan gereja yang dilakukan oleh sejumlah oknum pengurus gereja sehingga jemaat sempat terganggu untuk beribadah. Penutupan sepihak dengan menggunakan seng ini membuat jemaat marah karena sudah puluhan tahun beribadah di gereja ini. Luciana Simbolon, salah satu pengurus gereja Oikumene, menjelaskan bahwa tindakan pembongkaran dilakukan karena jemaat secara spontanitas. Mereka merasa memiliki hak untuk beribadah. Penutupan gereja dilakukan secara tiba-tiba tanpa musyawarah dan kebijakan sepihak oleh beberapa oknum pengurus gereja yang sudah berakhir masa jabatannya. Sementara itu, pihak pengurus yang melakukan penutupan gereja belum memberikan klarifikasi terkait dengan penutupan sepihak yang mereka lakukan. Dengan anugerah Tuhan, gereja ini bisa dibuka kembali. Ada maksud yang tertutup, ada maksud untuk menutup gereja ini. Tapi Tuhan tidak mau gerejanya harus tetap berjaya, gereja harus tetap melakukan pelayanan di tempat ini. Itu yang membuat jemaat-jemaat di sini bertindak untuk melakukan pembukaan seng-seng yang ada saat ini yang ditutup oleh oknum-oknum. Rebutan tempat menipu dan ngumpuli perpuluhan sesama Kristen. Buka sama-sama. Buka. Buka. Hukum, kita punya daripada hukum ya. Kita bersama ini Bang. Bukan tanah bersama, nanti bersebelahan di hukum. Mau baca ini, ada enggak? Mana dasar hukummu? Nanti aja. Mana dasar hukummu? Nanti aja. Hei, siapa yang emosi? Kau kalau membongkar ini, pakai dasar hukummu. Kenapa sekarang ini pakai dasar hukum? Iya. Dulunya pakai hukum. Siapa? Kamu pula. Jangan gitu. Jangan namang menjengkal ini. Ambil siapa? Yuk kita sesama gembala, sesama pengurus gereja, sesama jemaat, kita harus jaga etika ya. Setuju Bapak. Kalau kita tahu itu memang sudah jemaat gereja lain, apalagi pelayan daripada gereja lain, ya jangan diserobot ya. Jangan Pak. Iya. Kadang-kadang mainannya tuh pakai bayaran. Kamu dibayar berapa di sana? Gini. Aduh, menurut saya itu kurang etis ya. Etika Kristennya bermasalah di situ dan harus diperbaiki. Gorete! Corre, Gorete! Jesus está metendo pontapé nos soldados romanos, Gorete! Jesus está metendo pontapé nos soldados romanos, Gorete! Gorete, o pau tá roxo, Gorete! Olha aí, minha gente, nem Jesus aguentou, minha gente, nem Jesus que dirá eu. Olha aí, Gorete, não se faz mais Jesus na via sacra como antigamente. What?